Ya, shalom saudara, selamat malam. Kita malam hari ini menyiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Mari terus mata kita tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Karena orang yang terus menjaga hidup di dalam kekudusan hadirat Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan dan kita menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Sebaliknya kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita juga akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Mari kita mau sama-sama terus datang di hadapan Tuhan, mau merendahkan diri di kaki Tuhan karena kita menyadari bahwa semua yang kita dapat itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Biar hari ini kita mau datang berkata, Tuhan kami terus membutuhkan keajaiban kasih-Mu. Kami terus membutuhkan keajaiban kuasa-Mu. Kami terus membutuhkan keajaiban kesetiaan-Mu yang terus menopang kami di dalam hidup ini sehingga kami boleh terus kuat. Kami mau terus datang berkati semua mereka dari Sabang sampai Merauke, bahkan di benua-benua dimanapun berada mengikuti mesbah doa malam ini. Kami mau terus setia untuk mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari lebih lagi kita mau berkata, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami kami perlukan keajaiban kuasa kasih-Mu yang mengubahkan kami. Kami butuhkan sentuhan tangan Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Ini pengakuan kami malam ini. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami
kuasa-Mu, kami perlu kasih-Mu, kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kau yang sanggup, Kau yang sanggup mengubahkan hidup kami. Oh, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau di hidup kami. Kami perlu kuasa-Mu yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami perlu kasih-Mu yang memampukan kami menjalani hidup. Kami perlu sentuhan-Mu yang membuat kami dapat melihat dengan cara pandang-Mu dalam hidup ini. Ajar kami terus percaya keajaiban kuasa-Mu bagi hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, karena pertolongan-Mu begitu ajaib bagi hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Engkau selalu tepat pada waktunya bagi hidup kami. Karena itu kami mau terus berharap, kami mau terus percaya kepada Tuhan. Kami mau terus melihat anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau mencurahkan segala Tuhan kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita mau berkata pada Tuhan, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu
sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, mari angkat tanganmu, katakan pada Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Saat kami tidak sanggup lagi Tuhan, disitulah kuasa-Mu, tangan-Mu bekerja dalam hidup kami Bapa. Kami butuh pertolongan-Mu dalam hidup ini, dan kami percaya begitu ajaib. Hanya Engkau yang memikat hati kami Tuhan. Kami mau terus tertuju kepadamu Bapa, memandang hanya kepada anugerah dan kasih karunia-Mu. Sekali lagi dengan penuh percaya dan iman katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, tuju padamu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan anugerah-Mu, kami rasakan penyertaan-Mu, kami rasakan pertolongan-Mu. Kami percaya Kau Tuhan yang sanggup melepaskan seluruh hidup kami. Biar mata kami hanya terus tertuju kepadamu Tuhan. Engkau yang memikat hati kami, tidak ada yang lain. Biar di dunia ini pandangan kami hanya tertuju pada Tuhan. Memiliki Engkau, memiliki segala-galanya dalam hidup ini. Bukan harta, bukan kekayaan, tapi ketika kami memiliki Tuhan dalam hidup kami, itulah kebahagiaan kami. Karena itu kami tidak ingin jauh dari Engkau Tuhan. Kami mau selalu Tuhan percaya padamu, percaya anugerah-Mu Bapa. Kami mau terus percaya pada keajaiban kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selagi Kau Tuhan. Penuh kuasa, seluruh hidupku tak akan goyah
Lebih lagi dengan iman kita mau katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Kami percaya keajaiban kasih-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan selamanya, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu, kasih-Mu, keajaiban-Mu tidak pernah berubah. Karena itu Bapa, bahwa kami terus berharap dan percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu turut bekerja menyelesaikan segala perkara di hidup kami. Ajaib Engkau Tuhan dalam hidup kami. Ajaib Engkau Yesus bagi setiap kami. Malam ini kami mau angkat iman kami mau terus percaya dan berharap. Kami mau terus berkata kami punya Tuhan yang besar. Apapun persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, mata kami hanya mau tertuju kepada Tuhan kami yang besar, Tuhan yang ajaib. Mari sekali lagi angkat tanganmu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Kau Tuhan, penuh kuasa, Kau yang sanggup pulihkan. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidup kami Tuhan. Sekali lagi katakan ajaib Kau penuh kuasa, Engkau yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Amin. Di dalam tangan-Mu seluruh hidup kami tak akan goyah selamanya. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami tidak akan goyah Tuhan karena Engkau yang menopang kami. Kami tidak akan goyah ketika kami berada dekat dengan Tuhan. Itulah kebahagiaan hidup kami. Namun ketika kami jauh, hidup kami akan terpuruk. Hidup kami akan kehilangan berkat-berkat Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita, itulah berkat yang jauh melampaui harta, kekayaan atau apapun.
Tetap jagai hati kami dalam damai sejahtera-Mu Bapa. Jagai hidup kami Tuhan, jauhkan dari iri hati, jauhkan dari kedengkian, jauhkan dari amarah, kekecewaan, jauhkan dari kebencian, akar pahit, dendam. Kami mau buang semua dosa-dosa yang bisa membuat kami kehilangan keselamatan karena kami tidak menurut kepada-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Tuhan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita firman Tuhan malam hari ini. Kita sudah sampai di Yesaya 44. Iya, di Yesaya 44, saudara, ayat yang pertama. Di sana judul perikopnya adalah Tuhan satu-satunya hakim. Saya berdoa supaya kita semua tetap mau setia mencari Tuhan, belajar firman Tuhan, dan saya bersyukur ya membaca banyak WA yang berkata, Ibu, ya kami terus belajar firman Tuhan dan semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan lewat mesbah doa. Ya, satu harapan saya dan juga kerinduan Tuhan tentunya supaya kita semua bertumbuh. Ya, saya bertumbuh, saudara juga bertumbuh, kita sama-sama terus mencari Tuhan. Ya, tidak ada lain saudara, hanya untuk kita ini mencapai perkenanan Tuhan di hari-hari ini ya. Mari Yesaya 44 ayat yang pertama, judul perikopnya Tuhan satu-satunya hakim, Tuhan satu-satunya Allah, maaf. Kemarin kita sudah belajar banyak saudara bagaimana Tuhan mengampuni, bagaimana Tuhan itu menebus kita ya dari cara hidup kita yang lama. Jangan ingat-ingat lagi yang purbakala, yang dahulu, sebab Tuhan melakukan sesuatu yang baru. Nah, sekarang kita akan lanjutkan Tuhan satu-satunya Allah. Ayat 1. Ya, Yesaya 44 ayat 1. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub, hambaku, dan Israel yang telah kupilih, ya. Beginilah firman Tuhan ayat 2, yang menjadikan engkau dan yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Saudara yang terkasih ya, saya percaya saudara kalau firman ini berkata bahwa Tuhan itu memilih kita bahkan sejak kita dilahirkan, bahkan sejak kita di dalam kandungan. Ya, karena itu saya berdoa tidak ada satupun yang merasa bahwa engkau itu hidup sia-sia, bahwa engkau itu hidup tanpa tujuan, bahwa ya dulu saya saudara ketika saya belum bertobat, saya selalu ya di dalam hati itu ada suara yang berkata, untuk apa kamu hidup, ngapain kamu dilahirkan? Ya mungkin ya lihat aja orang tuamu gak sayang, lihat sekelilingmu, ya ada banyak alasan untuk kita ini merasa bahwa kita ini tidak berharga, tidak berarti saudara. Tapi kalau ayat ini kita baca sana firman Tuhan berkata, ya, tetapi sekarang dengarkanlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Sejak dari dalam kandungan saja kita ini dipilih Tuhan dan bukan secara kebetulan kita ini terlahir. Saudara, ketika kita tahu proses seorang manusia akan terlahir ya, itu dari sekian banyak sel sperma dan sel telur, kita yang pernah belajar biologi, itu terjadi pertarungan saudara. Ya, dan hanya satu yang dibuahi dan menjadi embrio, yaitu saudara dan saya. Bayangkan saudara ya, ada jutaan sel yang dilepaskan, tapi yang jadi itu cuma satu, dan itu saudara dan saya. Bukankah sejak dari dalam kandungan kita ini sudah luar biasa Tuhan menetapkan, kita ini sudah luar biasa Tuhan menjadikan ya. Karena itu saudara, mari jangan pernah menyesali hidupmu, jangan pernah menyesali nasibmu, jangan berkata tidak ada gunanya saya dilahirkan. Firman ini berkata Tuhan membentuk engkau sejak dari dalam kandungan ya. Sejak dari dalam kandungan ibu, Tuhan sudah punya rencana atas hidup kita. Ya, sampai kita dilahirkan, kita besar, kita menyadari bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus. Lalu kita boleh mengenal Dia dan rencananya, dan akhirnya kita bisa hidup dan menggenapi semua yang sudah tertulis dalam firman Tuhan.
Jadi hari ini kalau ada anak-anak muda yang berpikir engkau tidak berharga, mungkin karena orang tuamu yang ribut terus, berantem terus, ya, atau ada papa mamanya yang berselingkuh. Hari-hari ini saya banyak dapat WA dari anak-anak muda, ya, yang merasa hidupnya sudah tidak berharga lagi, tidak ada alasan untuk dia hidup melihat orang tuanya yang bertengkar. Saya mau bilang bagi para orang tua hari-hari ini, ya, engkau harus menjadi pelaku firman, ya, jangan berantem terus. Kasihan anak-anak yang melihat hidupmu dan mereka tidak mendapat berkat, ya. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya anak-anak muda harus mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa? Karena dia merasa tertuduh tidak berharga, tidak ada gunanya dilahirkan, ya. Tetapi ayat ini berkata, saya mau bilang buat setiap kita hari ini, sejak dari dalam kandungan Tuhan sudah menuntun kita, Tuhan sudah membentuk kita, Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Sejak dari dalam kandungan dan yang menolong engkau. Jangan takut hai hambaku Yakub, ya, firman ini berkata. Ya, bahkan Tuhan yang sudah berjanji menolong saudara dan saya. Dia yang sudah berjanji menyertai saudara dan saya. Dia akan menolong kita saudara, ya. Tepat atau lambat, cepat atau lambat, ya, yang pasti kita percaya waktu Tuhan itu yang terbaik dan yang paling tepat atas hidup kita. Ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Wow. Ya, Tuhan berjanji, aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, ya. Yesus berkata, berbahagialah engkau yang haus dan lapar akan firman, karena engkaulah yang akan dipuaskan. Hanya orang yang merasa hauslah yang akan dipuaskan. Ya, kenapa? Karena orang yang merasa haus itu tahu artinya apa itu haus. Sehingga ketika dia minum, dia akan merasa dipuaskan. Hanya orang-orang yang hari-hari ini mau mencari Tuhan sungguh-sungguh, mereka lah yang akan mendapat kepuasan dari Tuhan. Ya, biar saudara hari-hari ini semakin hari semakin kita mau berkata, Tuhan, aku lapar dan haus akan Engkau. Aku haus akan kebenaran. Saya bersyukur membaca banyak WA yang masuk berkata, Bu, ya, semenjak ikut mesbah doa saya jadi haus, rasanya tidak sabar lagi menunggu untuk mesbah doa, ya. Bahkan ada yang berkata, Bu, kayaknya kurang lama, Bu, ya, coba Ibu perlama lagi jamnya. Enggak usah saudara, ya, kalau jamnya ya sudah segini aja, kita dapat takaran yang pas. Saudara, ya, hanya orang yang haus dan lapar yang akan dipuaskan, kata Yesus. Firman ini Tuhan berkata, aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Waktu kita merasa kita kering, mungkin hari-hari ini banyak orang yang berkata, Bu, kenapa ya hari-hari ini saya merasa, Bu, saya tuh kering, Bu. Saya itu rasanya sama Tuhan itu kok terus Tuhan tuh terasa jauh, saya merasa kering. Ini janji firman-Nya saudara. Ya, Dia akan mencurahkan hujan ke atas tanah yang kering. Mari kita terus merasa lapar dan haus. Kita mau berkata, Tuhan, ya, basahi kekeringanku hari-hari ini. Tanah hatiku yang mulai kering, biar Engkau curahkan dengan hujan-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan untuk mendapatkan kepuasan yang dari Tuhan. Biar kita mau terus berkata saudara seperti itu, karena Tuhan berkata Dia akan mencurahkan. Lalu Dia berkata apa? Dan aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, ya. Roh Tuhan akan diberikan kepada keturunan kita, ya, dan berkatku ke atas anak cucumu, kata firman Tuhan, ya. Bahkan firman Tuhan berkata, bahkan berkat-berkatnya, bukan hanya rohnya tetapi berkatku, kata Tuhan, akan aku curahkan ke atas anak cucumu. Saudara, Alkitab berkata, berbahagialah, ya, orang yang hidup takut akan Tuhan, karena sesungguhnya anak cucunya akan diberkati oleh Tuhan. Saya selalu berkata, warisan terbaik yang harus kita tinggalkan buat anak cucu kita adalah warisan iman. Waktu kita memiliki iman, kita hidup dengan Tuhan, ceritakan, saksikan saudara bagaimana pengalaman-pengalaman kita mengikut Tuhan. Bagaimana kita itu berjalan bersama Tuhan, ceritakan kepada anak cucumu. Ya, saya selalu saudara menceritakan kepada anak-anak, bahkan dulu ketika kami di dalam pergumulan pun saya menceritakan kepada mereka.
Lalu kami berdoa bersama ketika mujizat Tuhan terjadi. Kami juga cerita kepada anak-anak sehingga mereka menjadi saksi dari iman orang tuanya. Dan sehingga mereka juga layak saudara untuk menerima berkat yang sudah Tuhan janjikan. Ya berkat anak cucu, aku akan mencurahkan berkat ke atas anak cucumu kata Tuhan. Bahkan rohku. Ya hari-hari ini banyak orang tua yang juga bergumul dan merasa sedih dengan anaknya. Ada seorang ibu yang berkata, Bu saya kecewa dengan anak saya. Tiba-tiba dia membangun hubungan dengan wanita yang tidak seiman. Dan bahkan sekarang dia sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia juga meninggalkan saya Bu ya. Saya cuma berkata ibu berdoalah ya. Mari minta kepada Tuhan ya. Makanya para orang tua mari kita berusaha untuk terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Bahkan sejak dari kecil kita tanamkan iman kepada anak kita supaya mereka tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang harus mereka miliki di hidup ini. Dan bukan yang lain saudara ya. Janji firman Tuhan, aku akan mencurahkan rohku ke atas anak cucumu dan berkatku ke atas anak cucumu ya. Ayat 4 berkata, mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon ganda rusa di tepi sungai. Firman Tuhan berkata, ketika kita orang tua sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, maka anak cucu kita, mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah air, saudara. Di sini dikatakan ya, seperti rumput di tengah-tengah air. Saudara lihat kalau di tengah air itu ada rumput, yaitu hijau pasti. Kenapa? Dia nggak pernah kekurangan suplai air. Air itu berbicara tentang sumber kehidupan ya. Orang bisa nggak makan 3 hari tetapi dia nggak bisa tidak minum saudara ya, karena dia pasti akan meninggal. Air itu sumber kehidupan dan firman Tuhan berkata firman itu adalah air yang murni bagi setiap kita. Ya anak cucu kita kata firman Tuhan akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air ya. Dan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu lagi ragu ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan anak cucu kita ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan memelihara mereka saudara. Bagian kita adalah hidup menjadi orang yang takut akan Tuhan ya. Di sini Tuhan berkata anak-anak kita tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air. Ya seperti pohon-pohon ganda rusa di tepi sungai ya. Alkitab berkata berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang hidup di tepi aliran air, yang merambat akan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tetap hijau daunnya, yang tidak pernah berhenti berbuah ya, dan tidak takut pada yang namanya panas terik dan musim kering. Tuhan berjanji ketika kita hidup mengandalkan Tuhan maka anak cucu kita pun akan seperti pohon saudara ya. Ayat yang kelima berkata, yang satu akan berkata aku kepunyaan Tuhan, yang lain akan menyambut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Saudara, waktu kita hidup takut akan Tuhan maka anak-anak kita pun akan hidup menjadi anak-anak yang takut Tuhan dan mereka menyadari bahwa mereka adalah kepunyaan Tuhan. Saya juga menanamkan kepada anak-anak saya ya bahwa kalian itu harus hidup takut akan Tuhan. Cari jodoh yang seimbang ya, yang takut akan Tuhan. Jadi saya percaya saudara, kalau kita ini hidup orang tua takut akan Tuhan, maka anak cucu kita pun juga akan hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya ini janji Tuhan. Yang pertama akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Saudara, kita tahu ketika Tuhan yang menyertai, maka Tuhan juga yang akan memberikan anak cucu kita ya gelar, yaitu sebutan bahwa mereka adalah kepunyaan Tuhan. Ayat yang ke-6 berkata, beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Ya, beginilah firman Tuhan. Tuhan itu Raja penebus Israel, penebus saudara saya. Dia yang terdahulu dan dia yang terkemudian. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, mari kita tetap mau percaya, jangan biarkan iman kita bimbang atau ragu sehingga kita mengalihkan kepercayaan kita pada yang lain. Kita mau tetap menaruh harapan dan percaya kita hanya kepada Tuhan saja dan berkata, Tuhan kami percaya Engkau yang kemudian, Engkau yang terdahulu, tidak ada lain selain Tuhan di dalam hidup kami.
Ayat 7, siapakah seperti aku? Iya, ayat ini berkata, siapakah yang seperti aku? Ya, biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu hal-hal yang akan datang? Saudara, hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan yang akan melihat bahwa Tuhan itu sanggup loh menuntun kita dan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Orang-orang yang berjalan dalam takut akan Tuhan akan dituntun dan dibawa. Contohnya, saya selalu bersaksi dan tidak pernah berhenti dengan kekaguman saya. Ya, sebelum pandemi ini terjadi, begitu kuat dorongan dari Tuhan, dari Roh Kudus untuk segera saya ini memberitakan Injil di media. Sampai tadinya saya tidak kepikiran YouTube. Saya berpikir memberitakan Injil lewat media itu bagaimana caranya? Saya harus bayar TV berapa? Saya nggak punya uang untuk bayar channel TV, itu biayanya mahal. Saya tidak punya peralatan, saya tidak punya apa-apa. Tapi dorongan Tuhan itu begitu kuat. Sampai akhirnya saya dapat peneguhan untuk, ternyata di YouTube kami hanya memulai dengan pakai peralatan yang sederhana. Awal-awal cuma pakai handphone kita syuting, saudara. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan itu menuntun, memberitahukan hal-hal yang akan datang. Ketika pandemi terjadi, ternyata semua orang tidak bisa ke gereja. Gereja ditutup, ibadah nggak boleh. Lalu tiba-tiba saudara, jemaat orang Kristen itu yang dalam ketakutan di masa pandemi, mereka juga ketakutan dengan apa yang terjadi, lalu mereka mulai mencari Tuhan. Ya, saudara, jangan salah. Ya, sebagian orang itu menyesali dengan adanya corona ini, tapi saya melihat di balik itu ada hal-hal positif banyak yang terjadi. Ketika corona melanda, orang ketakutan, lalu akhirnya mereka mencari Tuhan. Ya. Jadi semua Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Manusia mulai mencari Tuhan, mencari Sang Pemberi kehidupan, mencari Tuhan Sang Pemegang hidup dan mati. Ya, saya mulai melihat ketika pandemi terjadi, orang gak boleh ke gereja. Ya, orang mulai mencari kebenaran lewat channel YouTube. Jemaat, jiwa-jiwa mulai mencari kebenaran. Mereka lapar dan haus akan kebenaran. Dan seperti yang janji firman Tuhan tadi berkata, Tuhan mencurahkan rohnya, mencurahkan airnya ke tanah yang kering. Tiba-tiba orang yang lapar dan haus akan kebenaran mulai menemukan firman-firman yang mereka rasa membangun jiwa dan hidupnya. Saya juga bersyukur kalau salah satu channel saya juga boleh memberkati orang dan juga boleh memberikan rasa lapar dan haus dan terus pengen bertumbuh. Ya, saya percaya semua itu Tuhan, saudara, yang adakan. Semua itu Tuhan yang izinkan. Ya, Tuhan memberitahukan. Saya tidak mengerti apa yang akan terjadi, tapi begitu kuat dorongan dari Tuhan itu, cepat bikin channel YouTube, cepat bikin cepat. Dan ketika itu saya melihat orang-orang bertobat, saudara. Banyak mereka yang akhirnya bertobat, meninggalkan cara hidup mereka yang lama dan berbalik kepada Tuhan. Firman digenapi, Tuhan mencurahkan air ke atas tanah yang kering dan ke atas tanah yang hati yang haus, saudara. Ayat yang ke-8 di sana dikatakan, janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain dan tidak ada ku kenal. Ya, Tuhan tetap mengingatkan setiap saudara dan saya, jangan takut dan janganlah gentar. Ya, memang dari dahulu kala, kata firman Tuhan, hal-hal itu telah diberitahukan kepadamu. Ya, jangan takut, saudara. Ya, Tuhan berkata, dengan corona ini jangan takut, janganlah gentar. Ya, aku menyertai engkau. Semua ini setelah dikabarkan bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar, akan ada penyakit sampar yang mengamuk di waktu malam. Ya, tiba-tiba semua orang ketakutan dengan kematian, tetapi orang yang berpegang pada Tuhan, ayat ini berkata,
berkata, janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan telah kuberitakan. Orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan tidak akan gentar, tidak akan takut. Kenapa? Kalau orang itu orang dunia takut. Kenapa begini ya? Kita anak Tuhan berkata, semua harus terjadi. Semua sudah ditulis dalam firman, semua harus terjadi. Makanya kalau ada orang yang bertanya, Bu, saya mendengar berita tentang malapetaka, Bu, saya mendengar berita tentang gempa, Bu, saya mendengar berita tentang ini. Saya cuma bilang, Alkitab berkata semua harus terjadi. Semua akan terjadi. Ketika kita tahu bahwa semua harus terjadi, maka bagian kita hanyalah berserah, bagian kita hanyalah bersyukur. Tidak ada yang lain yang dapat kita lakukan, saudara, selain kita bersyukur kepada Tuhan dan percayalah bahwa semua yang terjadi itu dalam kendali Tuhan. Jangan takut. Tetaplah berserah pada Tuhan dan tetaplah percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Tidak ada satu pun yang akan terjadi kalau tidak seizin Tuhan. Bagian kita tetap percaya, tetap berserah dan tetaplah melihat kepada Tuhan, ya, karena engkau akan melihat bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Iya, mari kita akan menyiapkan hati kita, saudara. Saya cuma berharap kita jangan takut, jangan gentar. Ingat, dari dalam kandungan kita sudah dipilih dan dibentuk oleh Tuhan. Karena itu rencana Tuhan bagi hidup kita belum selesai. Ya, dan hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Tidak perlu takutkan apapun. Jalani hidup seperti biasa. Karena Tuhan yang pegang kendali hidup kita, saudara. Dialah Tuhan yang maha tahu, yang maha mengenal. Ya, inilah hari-hari iman kita diuji. Ya, minggu yang kemarin saya menyampaikan di ibadah online, sekarang banyak orang hanya ketakutan dengan kematian tubuh saja. Mereka lupa bahwa Yesus berkata, takutlah terutama kepada Dia yang bukan hanya dapat membunuh tubuh tetapi membunuh jiwa sampai ke dalam neraka. Baik, saudara, kita renungkan firman ini. Mari kita siapkan hati kita merenungkan firman. Iya, saudara, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan akan selalu mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Biar kita mau terus berpegang pada Tuhan dan memohon anugerah-Nya melimpah dan tercurah atas hidup kita, agar kita terus mengalami pertolongan dan keajaiban-Nya. Mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat kami tak sanggup lagi, Tuhan, tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu. Mari berharap pada Tuhan, saudara. Dia yang memegang tangan kita, Dia yang menjagai hati kita dalam damai sejahtera. Kalau hari-hari ini ada begitu banyak persoalan, konflik yang membuat engkau tidak damai sejahtera, mari kembali kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau hidup di dalam anugerah-Mu, aku mau hidup di dalam berkat-Mu, damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Begitu ajaib Engkau telah memikat hati kami, Tuhan. Biar mata kami hari-hari ini hanya tertuju kepadamu, Bapa. Ya Tuhan, kami mau terus mengalami Engkau dalam hidup kami. Mari sekali lagi, lebih lagi kita mau berkata, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
kasih-Mu Kami mau tetap tinggal di dalam Engkau, dalam jalan kebenaran. Karena Engkau lah yang membuat jejak bagi orang benar, sehingga jejak kakinya lurus di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin jalan hidup kami di dalam Engkau. Pimpin langkah-langkah hidup kami Tuhan, agar kami boleh terus berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin hidup kami Bapa, bawa kami dalam perkenanan demi perkenanan-Mu. Dalam rumah tangga keluarga kami Tuhan, suami istri anak-anak boleh hidup dalam perkenanan Tuhan. Suami-suami menjadi suami-suami yang takut akan Tuhan. Suami-suami menjadi suami-suami yang hidup di dalam perkenanan-Mu Bapa. Keluarga demi keluarga terus Tuhan bela. Ada istri-istri yang menjadi penolong Tuhan. Ada anak-anak yang hidup dalam takut akan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat atas setiap keluarga dan rumah tangga. Biar Engkau memberkati Tuhan. Kami percaya anak-anak kami boleh mendapatkan masa depan yang penuh harapan dalam studi, kuliah mereka, pekerjaan, jodoh mereka. Tuhan yang pegang kendali. Kami rindu anak-anak kami menggenapi rencana Tuhan atas segala hal di hidup mereka. Biarlah Tuhan mendengarkan setiap keluhan dan kerinduan kami ini Bapa. Kami merindukan kehendak Tuhan terjadi atas keluarga rumah tangga kami. Berkati setiap mereka yang merindukan memiliki keturunan, memiliki anak, dalam nama Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Bukakan setiap kandungan yang tertutup, tidak ada roh kemandulan dalam nama Yesus. Tuhan yang berjanji beranak cucu dan berkembang biak. Kalau Tuhan ada ada hal-hal yang menghalangi berkat Tuhan ini terjadi, kutuk-kutuk nenek moyang kami cabut dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup memberikan keturunan ilahi, sehingga setiap kami boleh melahirkan anak-anak yang dapat menggenapi rencana Tuhan di bumi ini. Tuhan memberkati juga Bapa, Engkau beserta Tuhan dengan setiap orang tua kami, kakek nenek kami di usia senja mereka. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera. Jagai hati kami Tuhan, bahkan Engkau mencukupkan semua yang dibutuhkan. Tuhan yang memelihara. Kami berdoa Bapa senantiasa Tuhan, Engkau juga menjagai mereka para single parent Tuhan yang membesarkan anak seorang diri. Roh Kudus menyertai dan tidak pernah meninggalkan. Kami berdoa untuk setiap fakir miskin, anak-anak terlantar. Tuhan tolong Engkau memberkati dan Engkau memenuhi setiap kebutuhan mereka. Siapapun hari-hari ini yang ada dalam kekurangan, kami tahu Tuhan sanggup melakukan banyak perkara. Kami sudah melihat bagaimana tangan Tuhan, mujizat Tuhan bisa terjadi kepada orang-orang yang percaya sungguh kepadamu Bapa. Berkati Tuhan setiap mereka yang pengen rindu keluar dari pergumulan yang berat. Tuhan, mereka yang pengen keluar dari ikatan-ikatan dosa Bapa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari ikatan rokok, minuman keras, perjudian, bahkan apapun yang mengikat kami, amarah, kebencian, kepahitan, di dalam nama Yesus kami patahkan, hancurkan kuasanya Tuhan. Engkaulah yang menaungi dan memberikan kami kuasa kemenangan itu Bapa. Jagai hati dan hidup kami dalam perkenanan Tuhan. Senantiasa juga Engkau memberkati Tuhan untuk setiap keluarga kami yang terbaring sakit apapun Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami mengikat segala kuasa sakit penyakit yang karena kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus. Yang sakit karena apapun juga kami berdoa, Tuhan sembuhkan. Kalau ada dosa pelanggaran, ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami. Biarlah di hari-hari mereka terbaring di tempat tidur, Tuhan terus berbicara, membawa mereka dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia, Sabang sampai Merauke mengalami lawatan Tuhan. Hujan pertobatan tercurah. Damailah negeri kami, damailah bangsa kami. Segala kuasa-kuasa yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang coba membuat kekacauan di bangsa ini, kami bersatu hati, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang menahan setiap kuasa-kuasa ini Bapa, kami berdoa Indonesia damai sejahtera, Indonesia dalam kendalinya Tuhan. Kami percaya Tuhan tangan-Mu yang sanggup menjagai bangsa kami. Jangan ada kematian massal di atas bangsa ini karena bencana atau apapun. Tuhan ampuni, kami berdoa ada pertobatan massal. Berkati kepemerintahan Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf, amin. Tuhan tolong jagai, lindungi mereka Tuhan.
Biar senantiasa roh takut akan Tuhan ada, supaya mereka boleh memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini dalam rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Tuhan berkati Bapa setiap TNI Polri yang ada di atas bangsa ini yang terus bekerja bagi ketahanan NKRI. Tuhan sertai, berikan mereka Tuhan hikmat, marifat, segala yang tidak benar Tuhan Engkau Tuhan akan menyingkapkan. Tetapi kami berdoa biarlah hanya kebenaran Tuhan yang ada di atas mereka, keluarga mereka. Jagai, berkati tim medis yang terus berhadapan dengan COVID-19, Engkau jagai, berikan kesehatan, kekuatan. Bahkan setiap Tuhan vaksin yang sedang dibuat hari-hari ini biar menemukan jalan keluar yang dari Tuhan dan semuanya boleh terselesaikan, agar virus corona ini Tuhan boleh segera berakhir, sehingga kami boleh lebih lagi melanjutkan hidup kami di dalam perkenanan dan belas kasihan-Mu. Hari-hari terakhir ini kami mau terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Berkati tim medis, jauhkan dari segala sakit penyakit atau apapun juga Bapa. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas benua-benua, bahkan dunia ini, bangsa-bangsa, dimanapun ada orang-orang yang malam hari ini berdoa di semua benua-benua besar, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jagai, bahkan di negara-negara manapun mereka yang sedang berdiri teguh hari-hari ini, Tuhan jagai dalam damai sejahtera-Mu. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Terima kasih Bapa. Setiap persoalan kami tahu di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan, yang membutuhkan mujizat dalam hal keuangan Tuhan campur tangan, yang sedang terbelit di dalam masalah hukum Tuhan yang membela yang benar. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami di hadapan-Mu untuk menerima berkat-Mu. Diberkati langkah dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan menjadikan apapun yang Kau lakukan dengan tangan-Mu berhasil, hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Shalom dan sampai jumpa lagi.